Asal mula Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram atau Masjid Suci dikenal juga sebagai Masjid Agung Mekah, merupakan masjid pertama yang ada di muka bumi. Diriwayatkan, para malaikat telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Masjidil Haram sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi. Selain tertua, inilah masjid terbesar di dunia. Kapasitas Masjidil Haram sekarang didesain untuk bisa menampung hingga 4 juta jamaah. Setiap tahunnya, jutaan jamaah dari penjuru dunia datang ke Masjidil Haram baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Masjidil Haram memiliki beberapa situs suci yang menjadi bagian dari prosesi ibadah haji maupun umroh. Salah satu situs suci tersebut adalah Ka'bah yang merupakan pusat dari kompleks Masjidil Haram. Ka'bah disebut juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah. Bangunan ini adalah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Beberapa ulama berpendapat bahwa Masjidil Haram adalah bangunan yang terdapat di sekitar Ka'bah. Pada dinding Ka'bah terdapat Hajar Aswad, batu yang diriwayatkan berasal dari surga. Hajar Aswad diletakkan pada Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Tidak jauh dari Ka'bah terdapat sebuah batu yang dikenal sebagai Makom Ibrahim. Batu ini merupakan pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun ulang Ka'bah bersama Nabi Ismail. Situs lainnya yang terdapat di dalam kompleks Masjidil Haram adalah 2 bukit kecil yang dikenal sebagai Safa dan Marwah. Pada pelaksanaan ibadah haji, para jamaah diwajibkan melakukan sa'i atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Di antara Safa dan Marwah terdapat sumber air yang tidak pernah kering, yaitu sumur Zam-Zam. Pada sisi utara Ka'bah terdapat sebuah bangunan terbuka setengah lingkaran. Bangunan tersebut bernama Hijr Ismail. Ka'bah sempat dipenuhi oleh berbagai jenis berhala kaum musyrikin. Hal tersebut terjadi pada masa sebelum dan hingga awal datangnya Islam. Berhala-berhala ini kemudian dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada peristiwa Fathu Mekah. Hingga masa Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar, Ka'bah atau Masjidil Haram masih merupakan tempat terbuka dan belum memiliki pagar pembatas. Bangunan pertama di sekitar Ka'bah dibuat pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kebijakan Amirul Mukminin ini dilanjutkan oleh para pemimpin berikutnya, meskipun masih dalam skala kecil. Renovasi besar-besaran mulai dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun ke-73 Hijriah atau kisaran 692 Masehi. Penerus Khalifah Abdul Malik, yaitu Khalifah Al-Walid I, melanjutkan renovasi Masjidil Haram dengan skala yang lebih besar. Ruang sholat diperluas dan untuk pertama kalinya Masjidil Haram memiliki menara. Khalifah Al-Walid I saat itu memerintahkan pembangunan 2 menara di Masjidil Haram. Penyebaran agama Islam di kawasan Timur Tengah yang berkembang pesat membuat meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun. Khalifah Al-Walid I kembali memperluas Masjidil Haram dan 3 menara baru dibangun. Perluasan berlanjut di era kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Mahdi, dinding Masjidil Haram digeser sehingga Ka'bah tepat berada di tengah. Pada masa kebesaran Turki Utsmani, tepatnya di masa kepemimpinan Sultan Selim II, Masjidil Haram mengalami renovasi yang mengubah bagian atapnya. Mimar Sinan, arsitek yang ditugaskan Sultan Selim II, mendesain bagian kubah dan menghiasi sisi dalamnya dengan lukisan kaligrafi.
tahun 1629 Masehi atau tahun ke-1102 Hijriah, banjir besar melanda Mekah. Akibatnya sebagian dinding Masjidil Haram mengalami kerusakan cukup parah. Pemimpin Turki Utsmani, Sultan Murad IV, segera memerintahkan renovasi terhadap Masjidil Haram. Selain perbaikan dinding, lantai masjid dilapisi batu marmer dan beberapa menara tambahan dibangun. Desain masjid dari era Sultan Murad IV akan bertahan hingga 3 abad berikutnya. Memasuki abad ke-20 Masehi, selain perluasan, Masjidil Haram mulai mendapatkan sentuhan desain dan teknologi modern. Tahun 1948, untuk pertama kalinya, Masjidil Haram mendapatkan penerangan dari teknologi listrik. Seiring semakin meningkatnya jumlah jamaah haji karena teknologi dan transportasi yang semakin maju, maka pada tahun 1955, pemerintah Arab Saudi memulai perluasan skala besar. Perluasan tersebut selesai di tahun 1973. Sebuah insiden pernah terjadi di Masjidil Haram pada November 1979. Sekelompok pemberontak yang dipimpin Juhaiman al-Utaibi dan Muhammad bin Abdullah al-Qahtani berhasil menguasai masjid. Beberapa jamaah sempat menjadi sandera. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan melalui aksi militer oleh pasukan kerajaan Saudi Arabia. Dengan luas area hingga 356.000 meter persegi, Masjidil Haram telah menjadi masjid terluas di dunia. Kapasitas masjid didesain mampu menampung hingga 4 juta jamaah. Masjidil Haram juga diperindah dengan 9 menara yang tingginya mencapai 89 meter. Masjidil Al-Haram, masjid tertua di dunia. Masjid ini telah ada di muka bumi bahkan sebelum Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Perintah kelima dalam rukun Islam, yaitu ibadah haji, dilaksanakan di tempat ini. Wallahu a'lam bishawab.